menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Keberagaman kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan, Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu rem dengan umat Islam pada rem lain. Dengan kata lain, secara religio-kultural pada diri Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut multikultural, namun juga didapati keberagaman yang disebut multisyariat. Umat Islam sebagaimana umat-umat beragama lainnya yang telah dahulu lahir, terdiri dari beragam mazhab dan keyakinan religius. Nah, sebagai contoh di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar yang memiliki corak khas dalam keyakinan religiusnya. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. Menanyakan konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman dimulai pada saat Muhammadiyah membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat muslim dengan mengkampanyekan TBC, tahyul, bid'ah, dan khurafat yang merupakan perkara agama baru dan terlarang. Contohnya ziarah kubur, tahlilan kematian, talqin di atas kuburan, kunut subuh, tarawih 23 rakaat, yasinah setiap malam Jumat, dan memperingati hari-hari besar agama Islam. Hal tersebut terjadi dikarenakan didukung dengan faktor-faktor yang bercorak internasional yang memiliki mazhab dan keyakinan yang sama, kemudian mendirikan organisasi Islam yakni NU. NU dan Muhammadiyah sempat bergesekan pada awal mengenai persoalan mazhab dan keyakinan religius. Pada akhirnya terjadi kesepahaman tentang perlunya ukhuwah Islamiyah di antara keduanya. Bentuk konkret ukhuwah Islamiyah di antara NU dan Muhammadiyah dimulai dari berhasilnya revolusi Islam Iran 1979 yang menggulingkan Syekh Reza Pahlavi yang korup dan otoriter yang memicu kebangkitan Islam di belahan dunia. Efek dari revolusi Iran yaitu pembelajaran akan mazhab Syiah berbagai belahan dunia, sehingga terjadi peralihan dari mazhab Sunni, banyaknya bangsa Indonesia yang anut, ke mazhab Syiah, serta terjadinya penolakan terhadap Ahmadiyah dan Islam liberal. Menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pertama, awal lahirnya mazhab dalam Islam ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuwah terdapat perbedaan mazhab kaum muslimin, baik suka ataupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kedua, pentingnya mengenal mazhab. Sedikitnya ada 4 alasan kita mengenal mazhab dalam Islam. Yang pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam. Kedua, dengan adanya beragam mazhab ini memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, begitu mudah diakses termasuk informasi tentang Islam. Keempat, sekarang gerakan ukhuwah Islamiyah didengungkan oleh setiap ulama, cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya. Yang ketiga, mazhab fikih di Indonesia itu secara umum terdapat 2 mazhab, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab atau Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah sebab timbulnya perbedaan mazhab adalah sebagai berikut.
Yang pertama, untuk memperoleh suatu keterangan pada masa para imam hidup tidak semudah seperti sekarang. Selain tempat para guru satu dengan guru yang lain berjauhan letaknya, jumlah hadis-hadis yang diterima masing-masing guru kadang-kadang tidak sama. Yang kedua, teknik grafika atau mencetak belum ada seperti sekarang. Adanya Qadim dan kaul jadid membuktikan bahwa keterangan itu berangsur-langsung diperoleh atau dalam urusan duniawi terjadi perubahan dalam masyarakat. Membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pandangan para imam mazhab menunjukkan 3 hal. A. Umat Islam harus bersikap kritis, yakni menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai referensi utama dalam beragama. B. Umat Islam boleh menjadikan fatwa imam mazhab sebagai referensi dalam beragama, sepanjang fatwa imam itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad. C. Umat Islam tidak boleh menyalahkan mazhab dan keyakinan religius yang berbeda, sepanjang mazhab dan keyakinan religius itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atas dasar pertimbangan inilah, maka ukhuwah Islamiyah perlu terus diperjuangkan agar kaum muslimin menjadi satu umat yang sangat kuat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pertama, awal lahirnya mazhab dalam Islam ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuwah terdapat perbedaan mazhab kaum muslimin, baik suka ataupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kedua, pentingnya mengenal mazhab. Sedikitnya ada 4 alasan kita mengenal mazhab dalam Islam. Yang pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam. Kedua, dengan adanya beragam mazhab ini memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, begitu mudah diakses termasuk informasi tentang Islam. Keempat, sekarang gerakan ukhuwah Islamiyah didengungkan oleh setiap ulama, cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya. Yang ketiga, mazhab fikih di Indonesia itu secara umum terdapat 2 mazhab, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab atau Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah sebab timbulnya perbedaan mazhab adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh suatu keterangan pada masa para imam hidup tidak semudah seperti sekarang. Selain tempat para guru satu dengan guru yang lain berjauhan letaknya, jumlah hadis-hadis yang diterima masing-masing guru kadang-kadang tidak sama. Yang kedua, teknik grafika atau mencetak belum ada seperti sekarang. Adanya Qadim dan kaul jadid membuktikan bahwa keterangan itu berangsur-langsung diperoleh atau dalam urusan duniawi terjadi perubahan dalam masyarakat.